Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Di video kali ini akan dibahas mengenai sejarah penerbangan dari tragedi Flying Tiger Lines 66, sebuah pesawat kargo yang mengalami tragedi hanya beberapa saat sebelum pesawatnya tiba di bandara tujuan. Pesawat yang terlibat dengan tragedi penerbangan 66 adalah sebuah pesawat Boeing 747-200 dengan registrasi N807FT bernama Thomas Heywood. Pesawat tersebut pertama kali terbang di tahun 1979 dan pada saat mengalami kecelakaan, pesawat kargo tersebut telah mengumpulkan 34.000 total jam terbang. Ada 4 kru kokpit yang terlibat dalam penerbangan 66. Bertugas sebagai PIC adalah Captain Francis atau Frank Halpin berusia 54 tahun. Kemudian first officer-nya adalah John Robinson atau lebih dikenal dengan Jack Robinson, 54 tahun, dan pada penerbangan 66 beliau bertugas sebagai pilot penerbang. Selain kedua orang tersebut ada seorang flight engineer bernama Ronald Pitton, usianya 70 tahun, dan seorang mekanik penerbangan bernama Leonard Sulveski, 53 tahun. Lantas apa yang terjadi dengan pesawat kargo itu? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 9 Februari tahun 1989, sebuah pesawat Boeing 747 akan dioperasikan oleh maskapai Flying Tiger Line dengan nomor penerbangan 66. Ini adalah penerbangan untuk mengantar kargo internasional terjadwal dengan rute Singapura menuju ke Malaysia untuk transit, kemudian akan melanjutkan penerbangannya ke Hong Kong. Pada penerbangan pertama dari Singapura menuju ke Malaysia, pesawat itu disebut-sebut membawa kargo berupa tekstil, software komputer, dan juga dokumen. Pesawat itu direncanakan akan terbang dari Singapura menuju ke Bandara Subang, Malaysia. Pesawat lepas landas dengan normal dari Singapura. 30 menit setelah lepas landas, pesawat ini mulai terhubung dengan ATC dan diinstruksikan untuk NDB atau Non-Directional Beacon menuju ke runway 33 Bandara Subang. Kondisi cuaca disebutkan baik, hanya saja ada sedikit kabut di landasan pacu 33. Rekaman CVR yang dipublikasikan menunjukkan pembicaraan di kokpit antara kru dengan ATC. Saat itu ada briefing yang dilakukan antara keempat kru kokpit di dalam penerbangan 66. Saat pesawat berada di ketinggian sekitar 13.500 kaki, masuk instruksi dari ATC Malaysia yang mengatakan agar pesawatnya mulai turun ke 7.000 kaki. Kapten menjawab instruksi tersebut dengan mengatakan mereka baru saja melewati ketinggian 12.000 kaki. Instruksi selanjutnya adalah agar penerbangan 66 mulai menghubungi Malaysia Tower di frekuensi yang lain. Selanjutnya, Kapten mulai mengatur frekuensi untuk menghubungi Tower Malaysia. Saat itu Kapten melapor mereka akan turun ke ketinggian 7.000 kaki dan ternyata pilot diminta untuk melapor lagi kepada menara kontrol atau tower pada saat pesawatnya sudah melewati waypoint VBA. Ketika pesawat itu sedang turun sesuai dengan instruksi dari tower, ternyata mereka diminta atau diizinkan untuk menuju ke waypoint KL. Waypoint ini memiliki kode KL. Instruksinya adalah Tiger 66 clear to KL 7000 runway 33. Saat itu tower berharap tidak ada kondisi delay karena visibilitas disebutkan atau dilaporkan sekitar 3000 meter. Ada 4 titik di mana penerbangan 66 diperbolehkan untuk turun. Keempat titik itu ternyata memiliki kode yang sama yaitu KL sehingga membuat kru penerbangan 66 ini bingung sampai titik mana sebenarnya mereka diizinkan turun. Bahkan Bandara Subang sendiri atau bandara tujuan dari penerbangan 66 ini disebut dengan sebutan KL oleh ATC lokal. Sebagai akibatnya, kru pesawat menjadi tidak yakin sampai titik mana mereka dibebaskan untuk turun. Dalam upaya final approach-nya, Kapten sempat menanyakan kepada ATC Malaysia apakah runway 33 tempat pesawat itu nanti akan mendarat dibuka secara keseluruhan karena ia mendapatkan notam atau notice to airman mengenai adanya lubang atau parit di sekitar runway 33. Ternyata informasi itu diperbaiki oleh ATC dari Malaysia dan menyebutkan bahwa runway 33 tempat pendaratan penerbangan 66 itu akan dibuka secara keseluruhan untuk proses pendaratan. Pada saat proses penurunan pesawat, CVR merekam pembicaraan antara first officer dan juga captain. Saat itu captain mengatakan membebaskan first officer untuk melakukan pendaratan di bandara dan membebaskan juga apakah ia akan menggunakan auto brake atau tidak. Nah, di sela-sela pembicaraan antara kedua pilot itu masuk pertanyaan dari menara kontrol yang menanyakan di mana posisi penerbangan 66. Tapi ternyata
pertanyaan itu tidak terdengar jelas dan sepertinya tidak ditanggapi oleh Kapten karena mengira bukan pertanyaan untuk penerbangan 66. Sekali lagi pertanyaan itu masuk, nah barulah Kapten bertanya apakah itu untuk penerbangan 66 dan pertanyaannya diulang, yaitu berapa jarak antara pesawat dengan waypoint VBA. Kapten menjawab jaraknya sekitar 50 mil. Setelah menginformasikan jaraknya sekitar 50 mil, masuk lagi instruksi dari ATC agar pesawat itu turun ke ketinggian 5.500 kaki. Ketika itu Kapten melapor mereka baru saja melewati ketinggian sekitar 7.800 kaki. Selanjutnya ketika pesawat berada di ketinggian 6.000 kaki, pesawat itu diminta turun lagi ke ketinggian 3.500 kaki. Lalu setelah itu ada instruksi lagi yang masuk agar pesawat turun ke 2.700 kaki. Pada saat proses pesawat turun, kemudian ada pertanyaan dari First Officer kepada Kapten apakah ILS di runway 33 masih belum aktif. Mendengar keresahan dari First Officer mengenai tidak aktifnya ILS, kemudian Kapten bertanya kepada ATC, apakah ILS di runway 33 masih belum aktif? Dan ATC menjawab, ILS di runway 33 memang tidak aktif. Yang aktif adalah ILS di runway 15. Mengetahui hal itu, Kapten tetap memilih untuk mendaratkan pesawatnya di runway 33 dan ia mengarahkan pesawat ke runway 33. Terdengar juga dari rekaman CVR bahwa First Officer saat itu kesal mengetahui ILS di runway 33 tidak aktif. Ia sempat mengatakan, lalu bagaimana menurut ATC kita bisa mendarat di runway 33 tanpa ILS? Setelah beberapa instruksi penurunan ketinggian pesawat, masuk lagi instruksi mengenai penurunan ketinggian pesawat. Kali ini pesawat diminta untuk turun ke ketinggian 2.400 kaki. Tapi entah bagaimana dan apa yang terjadi, Kapten mengartikan penurunan ketinggian 2.400 kaki itu menjadi ketinggian 400 kaki. Kapten menjawab instruksi itu dengan mengatakan oke, turun ke 400 kaki. Setelah terjadinya miskomunikasi itu, tidak ada perbaikan juga dari ATC Malaysia untuk mengatakan seharusnya turun ke 2.400 kaki. Sehingga nantinya pesawat itu akan berada di ketinggian 2.000 kaki lebih rendah daripada yang seharusnya. Karena Kapten mengira pesawatnya diminta turun ke ketinggian 400 kaki, maka Kapten mengatur untuk menurunkan ketinggian pesawat ke 400 kaki. Dan di momen itu juga para pilot tidak cukup yakin waypoint KL mana yang mereka diizinkan untuk turun oleh menara kontrol. Bahkan CVR merekam ketika para pilot berdebat mengenai frekuensi radio yang harus diatur di dalam penerbangan 66 ketika pesawatnya diinstruksikan untuk turun ke 400 kaki. Saat penurunan ke ketinggian 400 kaki, First Officer juga terdengar mengeluh bahwa ia tidak memiliki approach plate di depannya. Approach plate sendiri adalah bagan tercetak atau digital dari prosedur pendekatan instrumen yang digunakan oleh pilot untuk menerbangkan pendekatan instrumen selama operasi aturan penerbangan instrumen atau IFR. Menerbangkan pesawat pada saat final approach tanpa mengacu pada approach plate adalah kesalahan besar karena diagram itu akan memberitahu pilot atau memberi informasi mengenai ketinggian minimum yang diperlukan untuk melakukan approach tanpa mempengaruhi medan. Jadi tanpa adanya approach plate ini sebenarnya pilot tidak bisa mengetahui berapa ketinggian minimum dari penerbangan yang seharusnya dilakukan. Dalam tragedi penerbangan 66, ketinggian minimumnya adalah 2.400 kaki, sehingga pesawat itu tidak boleh terbang lebih rendah dari ketinggian tersebut. Ketika pilot mengatur ketinggian pesawat ke 400 kaki, tanpa disadari oleh kru penerbangan, di hadapan mereka ada sebuah bukit yang tingginya lebih dari 400 kaki sedang menunggu penerbangan ini. Pesawat semakin dekat dengan bandara dan kru di penerbangan ini mulai mengkonfigurasi pesawatnya untuk pendaratan. Roda pendaratan telah diturunkan, flaps sudah diatur dan saat itu juga ada pemeriksaan terhadap navigasi dan juga pemeriksaan terhadap auto flight panel. Visibilitas dilaporkan sekitar 8.000 meter, jadi semuanya dianggap normal dan aman menurut kru penerbangan 66. Dan tanpa mereka sadari, beberapa detik setelah mereka menganggap semuanya aman, tiba-tiba saja bunyi peringatan GPWS terdengar. Bunyi ini terdengar beberapa kali, tapi anehnya bunyi peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pilot. Proses penurunan ketinggian masih tetap dilanjutkan oleh para pilot. Sementara pada pendekatan NDB, First Officer telah mengeluh bahwa ia tidak memiliki approach palette.
Seharusnya ketika first officer mengeluh ia tidak memiliki data yang akurat mengenai penerbangan 66 menuju ke bandara, kemudian terdengar bunyi peringatan, harusnya para pilot lebih fokus lagi mengenai kenapa peringatan itu tiba-tiba saja berbunyi. Sehingga setelah bunyi peringatan itu berkali-kali terus terdengar, di detik-detik berikutnya pesawat kargo itu tiba-tiba saja menghantam bukit dengan ketinggian sekitar 437 kaki. Kecelakaan itu terjadi sekitar 1-2 km dari bandara tujuan. Terjadi ledakan yang sangat besar setelah pesawat itu menghantam bukit dan juga terjadi kebakaran yang besar. Polisi segera menerima laporan dari saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kecelakaan. Mereka melaporkan bahwa sebuah pesawat telah jatuh menghantam bukit. Kobaran api dan asap hitam pekat terus membumbung ke udara. Ketika polisi dan tim evakuasi tiba di lokasi kecelakaan, mereka melihat lokasi kecelakaan itu sudah kacau, di mana lokasi kecelakaannya terbakar dengan sangat hebat. Bahkan pesawat itu juga mengalami kehancuran yang fatal. Pihak maskapai memberikan pernyataan kepada media walaupun telah terjadi kecelakaan, tapi sepertinya bukan karena kerusakan mekanik di pesawat. Karena dari rekaman pembicaraannya tidak ada laporan dari pilot kepada ATC mengenai kerusakan di dalam penerbangannya. Upaya penyelamatan dilakukan, namun sayangnya 4 orang di dalam pesawat itu dinyatakan meninggal dunia. Bahkan sebelum proses evakuasi akhirnya ditutup oleh pihak kepolisian, hanya ada 1 jenazah yang ditemukan. Pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat mengkonfirmasi bahwa keempat orang yang menjadi korban di dalam penerbangan 66 itu merupakan warga negara Amerika. Rekaman CVR dari tragedi penerbangan ini dipublikasikan. Beberapa pihak ternyata menyayangkan sikap yang diambil oleh first officer, di mana ketika Captain menanyakan ILS di runway 33 yang tidak aktif, saat itu ATC menyarankan untuk melakukan pendaratan di runway 15 karena ILS-nya aktif. Tapi saat itu tidak ada sikap yang diambil oleh first officer. Ia tetap pada keputusan awalnya untuk mendaratkan pesawat di runway 33 sesuai dengan rencana Captain yang sebelumnya. Kemudian terjadinya miskomunikasi antara Captain dengan menara kontrol juga sangat disayangkan. Jelas-jelas saat itu menara kontrol menyebutkan ketinggian 2.400 kaki, tapi dikonfirmasi oleh Captain adalah ketinggian 400 kaki dan tidak ada perbaikan dari pihak ATC. Selanjutnya, hal yang paling disayangkan adalah ketika peringatan GPWS berkali-kali terdengar di ruang kokpit. Peringatan itu diabaikan oleh kru penerbang. Tragedi penerbangan yang terjadi pada Flying Tiger Line 66 ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan terhadap CRM dan kepatuhan terhadap SOP. CVR dari tragedi penerbangan 66 ini juga dijadikan contoh untuk pelatihan CRM yang lebih baik di kemudian hari. Semua informasi di dalam video ini diambil sumbernya dari beberapa media asing karena tidak ada final report mengenai tragedi penerbangan Flying Tiger 66 tersebut. Salah satu sumber adalah rekaman CVR yang dipublikasikan oleh pihak Amerika. Tim investigasi kemudian mengungkap kemungkinan penyebab dari tragedi penerbangan ini yang jelas adalah ungkapan non-standar yang digunakan oleh ATC Kuala Lumpur dan kru menyebabkan salah penafsiran atau miskomunikasi antara kedua belah pihak. Nah itulah Delvers informasi mengenai tragedi penerbangan Flying Tiger Line 66. Semoga informasi ini menambah lagi satu wawasan kita mengenai dunia penerbangan. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, di like, di komen-komen juga di kolom komentar. Menurut kalian ada nggak sih kira-kira tragedi yang hampir mirip dengan tragedi yang dialami Flying Tiger 66 ini? Kalau ada, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.